Baik, ibu-ibu sekalian, tadi saya dari IPB, dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, dan juga peneliti pada Sifa Center, dan saya juga pembina dari Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia. Jadi mungkin itu perkenalan, nanti siapa kamu? Nah, ini sekarang sudah kenal dengan Ibu Winnie. Ibu-ibu sekalian, ini gambar ini sangat menarik ya. Ada rempah, ada warna-warni. Nah, inilah nanti yang akan kita tinjau pada kesempatan kali ini. Jadi mengenai bahan tambahan pangan ya, kita memang lazim ini untuk digunakan di pengolahan pangan ya. Tapi masih banyak produsen IRTP. Saya selalu karena dulu itu IRTP terus jadi mau switch ke IKM lupa lagi ya. Jadi IRTP ya. Nah, mungkin memang kita tidak dapat pungkiri bahwa temuan-temuan hasil monitoring dari Badan POM ini masih banyak produsen IRTP yang kurang paham atau salah dalam penggunaan BTP ya. Ini ada datanya, kita bisa lihat di laporan tahunan Badan POM seberapa banyak sih yang belum tahu IRTP yang belum tahu BTP ya. Jadi memang kalau salah dalam menggunakan BTP ini ada risiko-risiko yang harus diperhatikan ya. Jadi oleh karena itu kita dari IKM ini perlu untuk mengetahui sifat dan penggunaan yang baik dan ini semua sesuai peraturan. Mengapa peraturan di sini penting? Karena nanti kalau ada monitoring dari otoritas keamanan pangan, mereka dasarnya adalah peraturan. Jadi alangkah baiknya ibu-ibu dan bapak mengetahui peraturan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, tadi saya katakan masih ada yang belum pas ya pengetahuannya mengenai BTP ini. Nah, kesalahan yang masih sering terjadi adalah memilih jenis BTP-nya ya. Jadi BTP apa sesuai untuk apa gitu ya. Nah, ini mungkin perlu kita perdalam pengetahuan mengenai ini ya. Misalnya umum saja ini saya enggak langsung ke minuman sambal dan sele ya. Mungkin roti gitu ya. Kita lihat ada yang sampai seminggu pun masih bagus. Nah, ini harus dipertanyakan jenis BTP-nya apa ya. Jadi apakah ada kesalahan dalam memilih BTP. Dan BTP itu diperbolehkan karena bahan tambahan pangan. Jadi memang untuk pangan dan itu diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah kalau digunakan melebihi standar yang diberikan ya. Jadi nanti kita juga akan melihat nih bagaimana standar-standarnya. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah BTP berbeda dengan bahan tambahan. Kalau bahan tambahan pangan, karena ada pangannya, ini maka untuk pangan. Tapi kalau BT aja, bahan tambahan, itu bisa untuk berbagai hal di luar pangan. Nah, inilah yang sering disalahgunakan. Jadi bahan tambahan apa sih? Formalin. Formalin itu bahan tambahan pengawet yang digunakan untuk mayat. Nah, di sini nggak ada P-nya. Jadi memang tidak boleh untuk pangan. Ya. Boraks juga begitu ya. Jadi bukan untuk pangan. Nah, kita di sini batasi diskusi kita untuk bahan tambahan pangan. Nah, tadi kan kita mau memilih nih bahan tambahan pangan yang sesuai dengan
jenis pangan kita. Nah, untuk itu maka perlu mengetahui kategori pangannya dahulu. Badan POM ini dengan peraturan kepala badannya ya, Badan nomor 34 tahun 2019, ini mengatur tentang kategori pangan. Jadi ada 16 kategori pangan yang diatur ya. Di sini nanti saya tidak akan menjelaskan satu-satu tentunya ya. Nanti kalau webinar kategori pangan, nah baru nanti mungkin satu-satu dijelaskan. Tapi kita mengetahui ya bahwa ada 16 kategori pangan ya. Jadi kelompok 1, 2, 3 sampai 16. Jadi nanti Bapak dan Ibu dan Bapak, lebih banyak ibunya. Ibu dan Bapak akan memasukkan produknya di mana sih, kategori berapa sih gitu ya. Kita lihat ya, minuman di sini kategori berapa ya? 14. Minuman tidak termasuk produk susu, gitu kan? Sambal. Sambal itu adalah kategori 4 ya, buah dan sayur. Oke. Ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Karena apa? Yang 16 kategori ini adalah kategori yang besarnya. Nanti dari 1 itu ada 1.1, ada 1.1.1 begitu ya, sampai nanti akhirnya ketemu produk kita itu ada di mana. Nah, Bapak Kos membatasi pertemuan kita pada pagi hari ini dengan minuman, selai, dan sambal. Kita lihat dari kategori pangan tadi ya, bahwa minuman ringan tidak beralkohol itu dibagi menjadi 5, yaitu air minum dan air karbonat dari kategori 14.1 ini tadi ya. Kemudian sari buah sayur dan buah, nektar, minuman berbasis air berperisa, minuman yang disiapkan dari penyeduhan misalnya teh ya, air teh dan sebagainya. Tapi untuk IRTP ya, saya nggak bilang kecil menengah ya, karena kalau kecil menengah dengan izin MD tentunya boleh. Tapi kecil menengah dengan izin IRTP ini menurut peraturan BPOM nomor 22 tahun 2018 ya, minuman bukan termasuk 15 jenis produk pangan yang diizinkan, masih ada tipu nih, diizinkan di produk untuk IRTP. Jadi kalau izinnya IRTP itu tidak boleh untuk minuman ya. Kenapa kok 15? Karena yang 16 ini pangan siap saji ini terkemas, biasa yang terkemas tentunya bisa pakai izin, tapi siap saji banyak yang tidak terkemas ya. Jadi yang tidak terkemas kalau kita minuman sebagai pangan yang tidak dikemas kemudian diedarkan itu termasuk pangan siap saji ya. Misalnya jus di dalam gelas ini ya, minuman yang siap saji yang alami dan segar. Jadi tidak perlu izin IRTP atau MD, tetapi izin dari atau pembinaannya dari Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Ya, jadi mengenai izin IRTP sendiri dan MD apa bedanya? Mungkin Pak Kos saya nggak tahu di waktu yang lalu sudah dibahas atau kita akan bahas di waktu-waktu yang akan datang. Nah, kalau selai sendiri ya, jam buah atau selai ini menurut kategori pangan juga ada definisinya.
Jadi apakah Ibu Bapak yang memproduksi selai sambal ini sudah sesuai dengan definisi ini? Tentunya ini bisa dicocokkan di sini, ya. Begitu juga dengan sambal, ya. Jadi ini nanti dapat dicocokkan masing-masing definisi atau produk ibu-ibu bapak dengan definisi ini. Nah, kita ke inti utama, BTP, ya. Jadi peraturan Badan POM yang terbaru ini nomor 11 tahun 2019. Tentunya peraturan-peraturan ini terus diperbaharui. Tapi untuk saat ini yang paling update yang bisa kita pakai adalah peraturan Badan POM nomor 11 tahun 2019, ya. Jadi definisi di sana ada, ya. Jadi ada penggolongannya 27 golongan yang dibagi-bagi menurut fungsinya, ya. Dan kemudian ada nama-namanya atau jenisnya, ya, sebagai identitas, ya. Jadi misalnya nanti pengawet, berarti golongannya pengawet, tapi namanya mungkin asam benzoat atau asam sorbat, gitu ya. Ini berdasarkan Perkad 11 nomor 19. Nah, Ibu-ibu dan Bapak, inilah yang ada di peraturan Badan POM tadi yang diatur yang masuk BTP. Artinya ini boleh untuk pangan. Tetapi juga ada batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh untuk IRTP, ya. Jadi nanti disesuaikan kebutuhannya apa sih ibu-ibu dan bapak. Saya lihat Pak Angga nanti akan menjelaskan lebih lanjut mengenai antioksidan, pencegah ketengikan, ya. Kemudian juga saya lihat akan ke pengawet, mencegah kerusakan, ya. Juga akan ke beberapa hal yang lainnya, ya. Nanti kita ikuti bersama. Baik, untuk listnya daftar yang 27 tadi ini dapat dilihat, ya. Emulsifying salt ini tidak bisa dipergunakan untuk IRTP kalau dari jenis trikalium sitrat, ya. Jadi berdasarkan risiko-risikonya memang ada beberapa yang tidak untuk IRTP, tapi moga-moga memang tidak Ibu Bapak pergunakan, ya, di produknya, kecuali nanti kalau sudah menengah IKM bisa izin MD, ya. IKM tidak harus izin PIRT loh, ya, bisa izin MD. Nah, di Undang-Undang Pangan sendiri memang tadi yang kenapa kok menjadi temuan, karena memang dilarang, ya, melebihi ambang batas itu dilarang, ya. Penggunaan yang bahan tambahan bukan untuk pangan tadi dilarang, ya. Kemudian memperdagangkan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan itu dilarang. Oleh karena itu nanti saya akan sedikit banyak menyinggung tentang label kemasan juga, ya. Banyak sekali kok ilmu yang terkait dengan produksi pangan ini, ya. Jadi nah, kita mulai saja dengan tips-tipsnya. Bagaimana memilih BTP yang benar, ya. Tentu saja, ya, memilih BTP ini harus tahu dulu dengan membaca peraturan rujukan. Jadi ada aturan-aturannya. Nah, inilah yang kita
pelajari ya. Kemudian memilih BTP yang sesuai ya. Cari nilai ambangnya karena tadi banyak yang melanggar ya. Dan pilih yang paling kecil kalau ada beberapa jenis. Kemudian kalau ada belinya stok dalam jumlah besar, tentunya setiap pemakaian harus dilakukan penimbangan dan pengukuran ya. Sedangkan yang tidak kalah pentingnya memang membeli pada supplier resmi ya atau yang saudara-saudari yakini itu memang memiliki izin edar. Jadi BTP pun diperdagangkan itu dengan izin edar ya. Nah, kita ingin tentunya dapat menggunakan BTP ini dengan benar dan tepat ya. Membelinya tepat, menggunakannya juga tepat. Nah, berikutnya kita akan melihat ya jenis-jenis BTP itu nanti tadi sudah sedikit banyak di review, kemudian batas maksimum dan menggunakan Ayo Cek BTP di Play Store. Ya. Langkah pertama, ya, kita akan memilih BTP yang sesuai. Sudah saya katakan tadi, harus merujuk pada aturan yang berlaku. Jadi misalnya nih, Ibu dari produsen sele ya, ingin menggunakan pengawet ya, maka kita misalnya dari pengalaman tahu oh asam sorbat itu bisa digunakan karena golongan pengawet ya. Tepat apa tidak untuk sele? Nah, itu nanti kita lihat. Tapi yang ingin saya katakan di sini atau kita lihat bersama ya, bahwa di sini untuk asam sorbat itu atau sorbic acid itu ada international numbering system ya. Di sini international numbering system itu 200. Kemudian di situ ada ADI, ADI, acceptable daily intake ya. Artinya dimakan terus-menerus setiap hari dengan jumlah yang 0 sampai 25 mg per kilogram berat badan itu tidak apa-apa. Kemudian di situ ada sinonimnya juga, nama-nama lainnya ya dari golongan pengawet ini. Nah, bagaimana kita tahu? Tadi kan kita sudah belajar mengenai kategori pangan ya. Kemudian di peraturan Badan POM yang saya tunjukkan nomor 11 tahun 2019 tadi tentang BTP, bahan tambahan pangan, itu lampirannya banyak sekali halamannya dan itu dapat dilihat. Jadi misalnya kategori pangan tadi, kategori nomor 4 ya, jam, jelly, dan marmalade tadi 4.1.2.5 ya, akhirnya ketemu jam, jelly, dan marmalade. Jadi ini tadi anak-anaknya tadi ya, kategori pangan, kemudian ketemu jam, jelly, oh ternyata di situ ditulis batas maksimal miligram per kilogram berat badan adalah 500. Cara yang lebih cepat, sekarang bisa download dari Play Store ya. Download untuk Ayo Cek BTP. Ada di Play Store. Di situ nanti tinggal masukin. Mau masukin golongan BTP-nya atau masukin jenis pangannya. Ya. Nanti keluar angka ambang-ambang batas yang diperbolehkan. Mudah ya, nanti praktek ya kita setelah ini pakai Ayo Cek BTP ini mungkin lebih mudah bagi ibu-ibu daripada nyari di peraturan kemudian lihat angka-angka begitu. Jadi ini contoh-contoh saja ya. Kalau membuat selai 5 kilo, sedangkan batas maksimumnya tadi adalah
500 mg per kilo. Nah, berarti kita boleh menambahkan sebanyak 500 kali 5 untuk 5 kilo ya. Nah, kalau tadi 250 mg tadi itu oke atau tidak oke ya, kita bisa lihat tadi ADI-nya berapa, misalnya ADI-nya 25 mg per kilogram berat badan tadi ya. Kalau berat badannya 50 kilo, ya kita rata-rata 50 kilo ya, walaupun saya hampir 70 kilo ya. Tapi mungkin Bapak, Ibu-ibu dan Bapak banyak yang 50 kilo lah ya. Jadi di sini jumlah maksimal yang dikonsumsi per hari 1.250 ya. Dan 1.520 itu mungkin ada pada 2,5 kilo. Padahal kita kalau pakai selai sehari berapa? Palingan 20 gram ya. Atau kalau rotinya tangkep 2 ya 40 gram. Jadi masih jauh banget. Jadi batasan yang diberikan tadi itu tentunya aman bagi kita semua. Nah, tadi sudah ya. Memilih BTP yang sesuai. Tentunya sama ya tadi ya. Ada 2 jenis. Tadi saya katakan, misalnya mau pakai asam benzoat atau asam sorbat ya. Lihat saja jumlah batas maksimal yang kecil, itulah yang dipilih. Misalnya benzoat 200, sorbat 500 ya, pilih aja yang benzoat ya. Ini walaupun dua-duanya aman, tapi kalau ada pilihan-pilihan ya kita pilih saja yang minimal ya. Nanti Pak Angga saya lihat di materinya juga akan menjelaskan bagaimana kalau menggunakan dua-duanya campuran ya. Jadi yang penting proporsinya tidak lebih dari 1 kali yang ada. Nah, yang berikutnya adalah membeli ya. Tadi saya katakan orang jualan BTP itu harus pakai label, pakai izin edar ya. Jadi perhatikan label dengan seksama. Membaca label sendiri tentunya kalau ini udah yang ke-21, udah pernah ya Pak Cahyo ya Pak Bos Kos? Belum detail Bu, jadi baru tentang bagaimana mengemas makanan. Nah, tapi kalau membaca kemasan ini belum. Ya, karena sekarang IRTP pun ini udah diwajibkan untuk memuat informasi nilai gizi ING ya. Jadi lebih-lebih lagi, pokoknya banyak sekali materi yang bisa di-share lah nanti Pak Sahyop. Jangan khawatir kurang-kurang materi, udah pokoknya yang ngantri nih banyak lah ya. Bapak Ibu di kota masing-masing, apakah sudah mengetahui di mana supplier tempat membeli BTP yang aman? Nah, kalau belum tahu, datang ke dinas kesehatan setempat karena dia juga membina, atau dinas perdagangan karena dia membina tempat-tempat berjualan BTP ini ya. Jadi jangan mudah tergiur dengan yang tidak jelas labelnya dan sebagainya, dan yang penting nanti disimpan dengan baik ya. Nah, tadi beberapa peraturan tadi ada jumlahnya berapa miligram per kilogram kan? Itu bisa ditimbang ya. Tetapi ada yang batasannya secukupnya, misalnya pewarna untuk jelly atau ya jelly lah ya, tadi selai sekarang jelly. Nah, pewarna ini batasannya secukupnya. Jadi boleh pakai, tapi ya efisiensi, ekonomi dan sebagainya, maka pakailah secukupnya ya. Jadi tidak perlu sampai maksimal banyak-banyak begitu. Sedikit tetapi sudah mencapai yang diinginkan, stop ya.
Nah, setelah beli sampai di rumah, kan ada yang diukur ya. Ukur kalau memang cair, tentunya Bapak dan Ibu sedia gelas ukur ya. Ini misalnya tepat sampai angka 80. Nah, ini dituang sampai angka 80. Atau kalau bubuk ditimbang ya. Ditimbang misalnya. Ya, tentu saja di tokonya, di toko itu banyak timbangan, bisa menimbang sesuai dengan yang dibutuhkan ibu. Misalnya sekali produksi berapa kilo, batasannya berapa kilo, minta aja ditimbang sesuai dengan yang dibutuhkan. Tapi kalau mau beli satu stoples berarti punya stok. Inilah nanti yang ditimbang sendiri di rumah. Ya. Nah, tentu saja kalau nanti akan membuat acar bawang dan sebagainya, ini ada hitungannya. Saya rasa contoh-contoh hitungan di sini banyak. Yang perlu adalah latihan, ya. Mau bikin berapa, sedianya berapa, mengencerkannya berapa. Jadi yang perlu punya gelas ukur ya, baik yang kecil maupun yang besar kalau produksinya udah besar, ya. Nah, melarutkan BTP padat ini juga ada bagaimana menghitung volume ya, cairan yang harus ditambahkan itu bagaimana ya. Nah, itu juga diberikan rumus-rumus di sini. Karena ini coaching klinik, baiknya semua nanti mencoba menghitung sendiri kira-kira bagaimana cara melarutkan BTP padat ini ya. Jadi bagaimana cara mengencerkan BTP cair tadi kan sudah ya. Ini BTP padat dan sebagainya. Nah, ini yang BTP cair tadi ya dihitung bagaimana volume yang harus ditambahkan untuk konsentrasi yang diinginkan bila bahan yang diperoleh itu mempunyai konsentrasi tertentu. Pak Cahyo, boleh tanya waktu saya berapa menit lagi ya? Waktunya 10 menit lagi, Bu. Oke, untuk presentasi. Saya akan manage waktu supaya karena kalau kita pelatihan IRTP bisa 2 hari ya Pak Cahyo ya, tapi dengan praktek-praktek ini semua gini, karena ini nanti prakteknya sendiri, maka dikasih clue-cluenya saja nanti ibu-ibu boleh melakukannya latihan sendiri. Nah, yang terkait sekarang ya. Ya, sudah tersambung lagi Pak. Yang oke, koneksinya unstable. Masih bisa mendengar suara saya? Masih Bu, tadi sempat beberapa detik hilang. Oke, ya. Karena warningnya telat ya. Baru muncul barusan kalau unstable. Ya, sekarang ini kalau perisa ya kan minuman banyak juga yang pakai perisa ya, flavoring agent ya. Jadi ini juga ada aturannya nomor 13 tahun 2020 baru ya. Dan ini baru aja diubah lagi 21 April kemarin dengan keputusan Kepala Badan POM ya. Jadi ini ada perisa-perisa yang memang diatur, tetapi kebanyakan memang dengan secukupnya atau cara produksi pangan yang baik itu tadi maksimalnya ya. Kalau nggak ditulis secukupnya, ditulis cara produksi pangan yang baik, artinya tidak dibatasi dengan jumlah-jumlah tertentu ya. Ini perisa sama saja dengan tadi pengawet, jadi bisa saja dicari by peraturan kepala badan maupun dengan cek BTP tadi ya. Nah, yang berikutnya adalah bahwa pangan yang mengandung BTP, kalau Bapak Ibu memakai BTP, maka harus sesuai dengan ketentuan peraturan labelnya.
Dan untuk label ini nomor 31 tahun 2018 ini tentang label pangan, ini ada aturannya ya. Jadi pelabelan ini ya. Jadi dalam hal ini untuk labelnya nanti ya harus ada nama golongan, misalnya tadi pengawet atau pemanis ya. Kemudian pemanisnya apa, kemudian pengawetnya apa misalnya, kemudian ada nomor indeksnya ya. Kemudian juga kalau carry over artinya dia tidak ditambahkan sebagai BTP begitu saja, tetapi ditambahkan bahan yang sudah mengandung BTP ya. Jadi ini juga yang ikutan BTP ikutan tadi apa saja jenisnya, ini juga sudah diatur ya, bolehnya antioksidan, pemanis, pengawet, pewarna, dan penguat rasa. Jadi dalam hal ini kita ada peringatan. Jadi kalau ibu bapak menambahkan BTP tertentu, maka harus ada peringatan. Misalnya menambahkan pemanis buatan, maka harus ada peringatan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui ya. Nanti kalau menggunakan pemanis buatan, maka ada keterangan untuk penderita diabetes dan atau orang yang membutuhkan makanan berkalori rendah ya. Khususnya kalau pemanisnya aspartam, maka harus ada peringatan mengandung fenilalamin ya, tidak cocok untuk penderita fenilketonurik. Jadi ini nanti yang bermasalah dengan pipisnya gitu ya. Ada kalau pemanisnya polio, ini peringatannya efek laksatif begitu. Nah, tapi kalau Bapak dan Ibu tidak menggunakan BTP, boleh-boleh saja di label dikasih keterangan tanpa BTP. Tapi yang boleh diklaim itu hanya 5 jenis ini ya. Tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet itu boleh ya. Jadi di sini aturannya kalau mau mencantumkan tanpa pengawet dan sebagainya, itu bolehnya hanya di daftar bahan, bukan di label secara keseluruhan. Jadi di bagian terakhir ini kan, dia pakai pemanis, pakai antioksidan, tapi dia mengklaim tanpa pengawet. Ya, dia memakai asam sitrat hanya sebagai pengatur keasaman, bukan sebagai pengawet. Jadi nanti jumlah-jumlahnya juga ada batasannya. Nah, ibu-ibu sekalian, ya harapannya tentunya kita kalau perlu karena diperbolehkan, memang dapat menggunakan BTP secara benar dan tepat, ya. Tapi kalau tidak tepat, milihnya salah, konsentrasinya berlebih, maka ini ada risikonya ya. Tentunya di sini Ibu Bapak diharapkan dapat memilih BTP tadi dan menggunakannya dengan baik. Peraturan untuk BTP ini seperti saya berikan tadi, ini kan banyak ya, sudah banyak diatur. Tinggal aturan-aturan itu dapat dipelajari secara detail untuk menghindari kesalahan-kesalahan tadi ya. Bapak dan Ibu, ini referensinya nanti ya, kalau nanti buka-buka lagi tentunya peraturan tentang BTP, tentang kategori pangan, tentang label pangan, kemudian pedoman pemberian sertifikat produksi pangan IRT, tentunya BTP Perisa ya, dan di Perka ini BPOM nomor berapa ini, nomornya kok missing ini saya lupa.
tahun 2012 sengaja kita membuat pedoman penggunaan BTP untuk industri rumah tangga dan pangan siap saji sebagai pangan jajanan anak sekolah. Di Perka ini, tentang pedoman ini, itu bagaimana menyelaraskan takaran-takaran rumah tangga untuk menimbang. Ya. Jadi kalau sendok, ya sendoknya ukuran berapa itu harus standar, ya, karena itu harus dikalibrasi baru selanjutnya boleh dipakai. Nah, tahun lalu Badan POM juga mengeluarkan modul pelatihan IRTP, ini sesuai SKNI